Ini langsung. Ya, langsung aja ke metode komplit ya, metode jarak terjauh. Silahkan. Ya baik, teman-teman, di sini saya mau jelasin terkait metode berikutnya, complete linkage sama average linkage. Jadi kan pas waktu kemarin itu kalau single itu waktu ada data yang udah berkelompok terus mau ditentuin jaraknya sama titik yang lain itu kan kita pakainya min ya, seperti ini begitu. Nah, bedanya dengan yang complete linkage dengan average itu, kalau complete itu dia pakainya max, kalau average itu berarti pakainya rata-rata. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke contohnya aja. Jadi kita pakai contoh yang kemarin ya. Nah, ini. Jadi teman itu kan sebenarnya udah mana ya? Ya benar. Nah, kan itu jarak terkecilnya itu kan AC ya. Itu jaraknya kan satu kalau pakai Manhattan. Nah, di situ kita tentuin juga jaraknya AC dengan titik-titik yang lain, seperti B, D, E, dan seterusnya. Nah, kan kalau yang kemarin itu kalau single itu kita pakai min, nah kalau di complete linkage itu kita pakainya max gitu. Nah, rumusnya kurang lebih sama di dalam kurung awalnya. Jadi di sini kita kalau misalnya nentuin jarak AC ke B itu berarti di sini sebelumnya min berarti sini pakai max, di sini itu berarti nilai maksimum dari jarak A ke B dan jarak C ke B begitu. Nah, jarak A ke B itu kan kemarin nilainya 3. Terus C ke B itu 4. Nah, nilai maksimumnya kan berarti 4. Nah, berarti jarak AC ke B itu kalau pakai complete linkage itu 4. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh jarak dari AC ke D itu 5, jarak dari AC ke E itu 7 gitu. Nah, terus nanti di situ kita biar lebih apa namanya, masukkan ke dalam tabel gitu nilainya. Nah, Mas dari Yogi, sini ternyata ya Bu. tadi saya salah menuliskan. Harusnya tadi, nah ini, maksimum harusnya max antara 3 dan 4 ya. Oh, iya Bu. Coba, Ini berarti maksimum. saya lanjut ya. Ya, Nah, ini kan kita sudah dapat tabelnya. Nah, setelah dapat tabelnya itu kita sekarang yang paling dekat itu antara D dengan E, yaitu 2. Nah, di situ berarti kita buat tabel baru untuk si D ini. Nah, berikutnya itu berarti tentukan jarak DE ke titik-titik yang lain gitu. Nah, caranya sama seperti tadi. Misalkan di sini kalau kita menentukan jarak DE ke AC itu berarti sama kayak tadi. Jadi berarti kalau misalnya ini karena ada dua kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu ada dua titik. Nah, berarti kita pakai apa ya? Misalnya itu kayak operasi distributif lah begitu. Jadi kita tentukan jarak maksimum dari D ke A, terus D ke C, E ke A, terus E ke C begitu. Nah, setelah kita lihat tabelnya, nanti bakal dapat nilai maksimum dari keempat titik itu, berarti nilainya 7 gitu. Nah, begitupun juga dengan titik-titik yang lain, nanti kita peroleh hasil seperti yang di tabel ini. Nah, setelah itu kita lihat lagi jarak paling kecil di tabel ini itu kan berarti DE ke B ya. DE ke B itu 4. Di sini juga kan sebetulnya ada AC ke B pun juga 4 ya. Jadi di sini kita pilih salah satu saja karena sama jaraknya. Nah, di sini kita pilihnya DE ke B saja gitu. Nah, sehingga nanti di sini kita dapat tabel baru, perhitungan juga sama seperti tadi. Ini karena ada dua kelompok, di mana ini kelompok pertama itu ada 3 titik dan kelompok kedua itu ada 2 titik. Kita pakai cara distributif seperti yang tadi.
berarti D ke A, maaf, berarti nanti kita tentukan jarak maksimum dari titik D ke A, D ke C, E ke A, E ke C, B ke A, B ke C. Nanti kita dapat nilai maksimum itu berarti 7 begitu. Nah, setelah kita sudah dapat Mas, Mas ini kelompok-kelompok. juga saya maaf ditulis maksimumnya itu Mas, saya keliru salah Oh iya nulis. begitu. Heeh. Oh iya. Nah, itu. Maaf ya, saya salah. Ya, silakan dilanjut. Baik. Nah, ini kan kalau kita teruskan lagi kan ini berarti harusnya udah cukup ya. Kalau misalnya diterusin lagi kan nanti ini malah nggak jadi stabil, kita sisa satu apa namanya, satu sel aja gitu. Jadi kita stop sampai sini aja. Nah, habis itu kita buat apa namanya, dendrogramnya begitu. Jadi kan pertama itu kan yang kelompok itu kan A ke C, habis itu D ke E, habis itu kan DE ke B, terus berikutnya ya udah selesai. Nah, habis itu kita buat klasternya. Berarti di sini kita pakainya ini ya, berarti sama itu AC ini eh oh iya. Nah, jadi itu kita buat klasternya, berarti di sini klaster pertama itu AC, terus maaf Bu, izin bertanya. Ya, gimana? Ini berarti klasternya itu ada di dalam klaster. Ya, artinya kita boleh membentuk dua kelompok. Ya, artinya ini hanya menggambarkan pertama A dengan C, D dengan E, kemudian selanjutnya DE dengan B. Sebenarnya bukan klaster dalam klaster ya. Gimana ya penjelasannya ya? Baik. Hanya menggambarkan saja sih, sama seperti dendrogram itu DE dulu bergabung gitu kan. Kemudian DE dan B kayak gitu. Iya. Nah, kalau seperti ini kan agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau metode complete linkage itu B itu dia bergabung dengan AC ya kan? Nggak salah ya, karena dia masih ya kedudukan poin DE dan B itu kan sebenarnya masih debatable ya. Ini bisa kemana gitu, ke AC atau ke DE gitu ya. Posisi relatif B-nya itu tadi. Ya, tapi ini bukan klaster dalam klaster ya, artinya hanya ini saja sih, proses penggabungannya itu tadi gitu. Sama seperti dendrogram aja. Itu Mas. Jadi begitu teman-teman, yang sebelah kanan itu proses pengelompokannya ya. Ya. Kalau menurut Mas Yogi ini kira-kira terbentuk berapa kelompok? Kalau menurut saya dua. Berapa? Dua. Dua kelompok. Kelompok pertama anggotanya mana dengan mana? A dengan C. Ya, kelompok kedua? B, D, dan E. Oke. D, E, dan B ya. Oh, iya. Ya kan, kalau dua kelompok berarti kelompok pertama A dengan C, kemudian kelompok kedua anggotanya tiga, yaitu B, D, dan E gitu ya. Oke. Ya seperti itu prosesnya ya. Jadi kalau prosedurnya sebenarnya hampir sama antara metode pautan tunggal dan metode pautan lengkap ya. Kalau metode pautan tunggal penentuan jaraknya menggunakan konsep jarak terdekat. Kalau komplit itu menggunakan konsep jarak terjauh. Tetapi untuk proses penggabungan kelompok tetap digabungkan adalah objek-objek yang memiliki jarak yang terdekat seperti itu ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk metode pautan lengkap ini dari teman-teman yang lain. Apa dirasa sudah cukup? Oke, kalau dirasa cukup dilanjutkan ke metode rata-rata, Mas. Baik, berikutnya itu metode average linkage.
Nah, yang single itu kan kemarin kita pakai min, kalau misalnya yang tadi itu pakai max. Nah, kalau average itu sesuai namanya berarti pakai maksimum, pakai rata-ratanya gitu. Nah, tadi kan kita udah dapat kalau AC itu jaraknya 1. Nah, itu kan jarak paling pendek, jadi kita langsung buat aja tabelnya ketika AC-nya dikelompokkan gitu. Nah, untuk penentuan jarak-jaraknya itu sama. Kalau misalnya ada titik yang dikelompokkan itu, kita pakai semacam operasi distributif gitu. Berarti kalau misalnya di sini jarak AC ke B, berarti itu kita menghitung karena di sini average, berarti rata-rata jarak dari A ke B dan C ke B gitu. Nah, AB itu kan jaraknya 3, CB itu jaraknya 4, berarti rata-ratanya 3,5. Nah, dengan cara yang sama untuk titik AC ke D itu berarti dapat jaraknya 4,5 dan AC ke E itu dapat jaraknya itu 6,5. Nah, setelah itu kalau udah buat tabelnya, nanti kita lihat titik yang paling jarak yang paling pendek gitu. Nah, ternyata jarak yang paling pendek itu seperti tadi D ke E gitu. Nah, nanti kita buat lagi seperti tadi, kita buat kita menentukan jarak DE ke titik-titik yang lain gitu. Nah, ini kan ada dua kelompok titik, berarti kita pakai distributif juga kayak tadi. Tapi kita tentukan rata-rata jarak dari D ke A, D ke C, E ke A, D ke C. Jadi dapat hasilnya itu berarti 5,25. Jadi dengan jarak titik ke B juga kita peroleh hasilnya itu 4. Nah, di situ kita buat lagi tabelnya. Nah, di situ kita lihat lagi jarak yang paling pendek di tabel. Nah, di sini itu berarti DE ke B. Ya, DE ke B. Nah, terus itu berarti kita buat lagi jarak dari DEB ke titik-titik lain gitu. Nah, di sini kan berarti DEB ke AC itu sama kayak tadi pakai distributif, nanti itu bakal dapat, maaf ini rata-rata ya. Mana Mas? Rata-rata. Sorry. Iya. Nah, nanti kita pakai cara semacam distributif seperti tadi gitu. Nanti kita hitung rata-rata berarti jarak dari D ke A, D ke C, D ke A, E ke C, B ke A, B ke C. Nanti kita hitung rata-ratanya, berarti nanti dapat hasilnya itu 4,3 gitu. Nah, ini kan berarti udah jadi hasil akhir ya, karena kalau misalnya di sederhanakan lagi tabelnya atau dikelompokkan lagi titik-titiknya, nanti bakal tinggal satu sel gitu. Jadi kita akhirin sampai sini. Nah, jadi kita dapat dendrogramnya gitu. Tadi kan yang pertama bergabung itu kan A sama C. Habis itu D sama E. Habis itu D sama E itu gabung lagi ke B. Nah, itu gabung semuanya AC gabung dengan gitu. Kira-kira begitu. Ya, sebenarnya hampir sama juga dengan metode kompleks ya. Tapi yang diperhatikan adalah jarak mereka bertaut ya, mereka bergabung, perbedaannya di situ gitu ya. Kalau lihat polanya di sini juga sama, ada dua kelompok, yaitu kelompok pertama AC dan kelompok kedua anggotanya DE dan B ya. Coba bisa di slide lagi berikutnya Mas Yogi. Next. Ada penjelasannya. Nah, ini ya tadi sebelumnya. Belum latihan 1. Nah, ini ada kesimpulannya. Ya. Jadi hasil metode pautan metode itu ya dengan ada konsistensi ya kita bisa menyimpulkan ya membandingkan hasil ketiga metode tersebut kita membuat kesimpulan bahwa ada dua kelompok atau dua klaster yang terbentuk ya, yaitu kelompok pertama anggotanya A dan C, kemudian kelompok kedua anggotanya D, E dan B.
Oke, seperti itu. Terima kasih Mas Yogi. Biar di stop share-nya dulu, biar saya. A dan C. Ya, A dan C ya. Kita tentukan di sini yang bergabung itu adalah A dan C ya. Oke, dia bergabung dengan jarak berapa? Dengan jarak sebesar 1 ya. Dengan jarak sebesar 1. Oke. Nah, sekarang dari sini ya, dari jarak ini kita akan membuat matriks jarak lagi ya. Ada matriks jaraknya. Oke. Oke, sebentar ya. Kita akan bikin seperti ini. Nah, kita akan menjadi seperti ini, tapi ingat bahwa kita menggabungkan matriks A dan C ya, bukan matriks objek A dan C di sini ya. Nah, C, sehingga di sini C akan, anggap saja ini adalah hilang ya. Di-cut ini ya, kemudian ini juga di-cut gitu kan. Di-cut ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, akibat adanya penggabungan AC ini ya, berarti akan ada perubahan besarnya jarak antara objek yang tergabung di sini dengan objek-objek yang lain. Tetapi untuk objek dengan objek yang lain itu dia tetap sama ya. Artinya begini, B dengan D itu dia tetap ya kan 4 di sini ya. Tapi yang berbeda itu di sini. Nah, ini harus berubah. Ini harus berubah ya, harus diisi gitu. Kenapa? Nah, karena ada kelompok baru yang terbentuk, sehingga dari kelompok baru ini kita harus menghitung jarak setiap objek dengan kelompok baru yang terbentuk, begitu ya. Nah, mari kita isi. Nah, ini ya dengan konsep apa ya? Kita mau konsep yang mana dulu ya? Konsep misalkan dengan metode pautan lengkap ya, dengan konsep jarak maksimal ya misalkan. Nah, sekarang mari kita hitung ya, hitung jarak ya klaster AC dengan objek yang lain, dengan objek B, D, dan E ya. Nah, ini sama nggak sih dengan yang sebelumnya? Beda kan ya? Tiga satu lima tujuh. Jangan-jangan sama ya? Sama, Bu. Oh, sama ya 3157. Oh, oke oke oke. Ya berarti ini sudah ini ya, sudah dikerjakan ya. Oke. Kalau misalkan saja, ya misalkan saja ini berubah gitu ya. Oke. Oke. Ini misalkan mau berapa di sini? Misalkan ini berapa ya? Nah, ini saya harus mencari dulu ya. Mencari dulu ini contoh soalnya ya. Oke, sebentar kita cari soal yang lain dulu ya. Kita cari soal yang dulu yang lain. Bentar. Ternyata itu sudah dikerjakan. Oke. Soal UTS ya. Oke. Misalkan kita pakai ini aja deh. Nah, ganti ya. Nah, ini pakai yang ini aja ya. Udah nampak di layar?
Nah, oke, kita pakai yang ini aja. Nah, oke, pakai ini ya. Jadi ada ini kita pakai. Ya, jadi mau menggunakan misalkan metode pautan untuk jarak terjauh ya. Misalkan ini jaraknya. Nah, sekarang perhatikan yang yang ini yang apa gambar contoh yang lain ya. Jadi ada objek A, B, C, D tapi jaraknya beda-beda di sini. Nah, sekarang perhatikan untuk contoh kasus yang lain ini, mana yang akan bergabung pertama kali dari matriks jarak ini kalau Anda perhatikan. Objek mana? Kenapa? Ya, yang lain setuju? Setuju? Setuju, Bu. C dan E ya, betul. Bukan 0 ya, kenapa 0? Karena itu kan jarak antara objek dengan objeknya, dengan dirinya sendiri pasti jaraknya 0. Ya. Nah, berapa jarak yang penggabungan yang terjadi pada jarak sebesar berapa? 2 ya. Oke, berarti di sini yang berubah adalah ini hapus ya. Ini hapus berarti ini akan kita bentuk, kita akan reduksi dan harus membentuk matriks baru ya. Nah, ini matriks barunya. Yang tergabung adalah C dan E ya, C dan E. Jadi misalkan di sini C dan E-nya di sini, C dan E ya. Anda boleh menempatkan di mana aja boleh C dan E. Nah, ini dihapus E-nya ya. Dihapus. Ya. Ini juga dihapus berarti menjadi matriks jarak apa namanya 4 kali 4 ya, karena ini berarti sekarang ya yang harus kita ubah adalah ini jaraknya ya, ini dengan ini bisa dipahami kenapa yang cara berubah ya, karena apa? Karena kan A dengan B ini kan tidak ada perubahan ya, berarti dia sama jaraknya seperti yang di atas. A dengan B, dia sama kan jaraknya A dengan B dia 8. Begitu juga dengan yang lain. Tetapi nah kita harus menghitung cluster CE ini dengan objek-objek yang lain. Jadi kita menghitung jarak CE dengan A, CE dengan B, CE dengan D. Ya karena pusat apa namanya pusat dari kalkulasikan kan dua gitu ya. Jadi itu yang di sini. Nah, Anda ingat bahwa matriks jarak itu kan dia simetris ya, jadi Anda menghitung salah satu saja ya. Boleh yang di atas maupun di bagian bawah. Nah, mari kita hitung ya. Nah, sekarang kita akan membentuk jarak untuk matriks baru yang dibentuk akibat penggabungan objek dan I. Ya, berarti harus kita hitung adalah jarak klaster CE dengan objek yang lain. Objeknya apa saja? Yaitu objek A, kemudian apa? B, dan D itu, ya kan? Nah, sekarang kita hitung jarak, ya, jarak ini punya jarak antara ada terhalang oleh ini. Nah, ini ya. Jarak antara klaster CE dengan A ya kan? Dulu. Ini sama dengan kalau metode komplek itu adalah apa? Maksimalnya ya kan? Berarti ini adalah maksimal.
maksimal dari dalam kurung jarak antara C dengan A atau A dengan C sama aja, atau jarak E dengan A ya. Nanti ini sama dengan maksimal dari jarak C dengan A berapa? 15 B dengan A 12. Maksimal dari 12 dan 15 Nanti kita tuliskan gitu ya, jarak antara CE dengan A itu berarti di sini berapa? 15. Tuliskan di sini. Bisa diikuti? Itu seperti itu prosesnya ya. Nah, berarti berikutnya jarak CE dengan B ya, maksimal dari antara C dengan objek B atau E dengan B ya. Sekarang jarak C dengan B berapa? 9. Jarak E dengan B 11. Maksimal dari 9 dan 11? 11. Berarti kita taruh di sini jarak CE dengan B adalah 11. Gitu ya. Terakhir adalah jarak antara klaster CE dengan objek D, ya kan? Nah, berarti jarak antara CD dengan ED di sini ya. Ini kayaknya harus diperbesar. Kurang besar. Sorry. 24. Malah tambah kecil. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita cari yang terakhir, CE dengan D. Berarti CD dan ED. CD-nya berapa? CD-nya itu berapa? 7 ya? 7. Betul? E dan D? 5. Berarti berapa di sini? Berarti ini adalah 7. Ya. Jadi kita tuliskan 7 di sini. Ya, kita cukup menuliskan ini. Nah, sekarang ini sama aja 15, kemudian berapa? 11 dan 7 di sini. Bisa diikuti yang lain? Nah, Bisa. berarti kemudian kita setelah itu kita ambil dulu di sini. Langkah berikutnya adalah perhatikan ini adalah objek matriks baru yang terbentuk. Langkah berikutnya adalah ya kelompok mana yang akan bergabung lagi atau anggota mana yang akan bergabung di suatu kelompok. Ya. Nah, perhatikan di sini di matriks yang baru yang terbentuk, jarak mana yang paling kecil, yang paling minimal? Antara objek mana dengan mana dari matriks tersebut? Ya, betul. Yang lain setuju? Ya, jadi langkah berikutnya adalah ternyata terbentuk di sini kelompok baru yang anggotanya adalah A dan B. Oke. Ya. Penggabungan kedua anggota tersebut terjadi pada jarak berapa? Jaraknya sebesar
4 ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan membentuk lagi matriks baru, matriks jarak baru ya, yaitu kita sama seperti tadi prosedurnya ya. Berarti ini yang tergabung A dan B ya, A dan B. Berarti ini kita hapus. Oke. Hapus di sini. Oke. Ini juga dihapus ya. Oke. Seperti ini A dan B. A dan B ya. A dan B berarti kita mencari A dan B dengan kelompok D ya. Ini kelompok D. Ya, CE dan D nggak usah dihitung lagi karena kan tidak ada perubahan ya. Nah, sekarang kita hitung jarak antara klaster AB dengan objek D ya, dengan menggunakan metode pautan lengkap tadi ya, menggunakan konsep jarak terjauh begitu. Caranya sama ya, seperti ini. Misalkan kita copy aja di sini biar mudah. Ini berarti antara AB ya dengan D ya. Berarti ini maksimal antara A dengan D dan jarak antara B dengan D ya. Nah, maksimal AD berapa? AD itu 8. Kemudian BD-nya berapa? 6 ya. Berarti di sini maksimalnya adalah 8. Berarti ini 8 seperti ini. Bisa diikuti? Sekarang AB dengan CE. Ya, AB dan CE apakah berubah? Enggak, ini kan. Kita hitung lagi ya. Jarak antara AB dengan klaster CD ya. Oke, berarti ini adalah AB dengan ini lagi ditambahkan lagi. Itu aja terus, Mas, ya. Ini berarti sama dengan ya, maksimal dari tadi AD itu adalah 8, BD itu adalah 6, kemudian AC kita hitung berapa, kemudian BC ya, BC berapa. Betul kan? A dengan C, A dengan D, B dengan C, B dengan D. Oke, berarti ini kita lihat tadi AD itu tadi adalah 8, BD itu adalah ini BD 6. Sekarang AC mana AC? A dengan C nggak ada di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. A dengan C itu 15 ya. Oke, berarti kita tulis di sini 15. Tuh. Kok di sini? Ini 15. Kemudian BC berapa? BC nggak ada di sini, kita lihat matriks awal. BC berapa? 9 ya. Betul? 9. Berarti ini tetap 15 ya. Nah, jadi sebenarnya nggak usah dihitung juga dia akan sama ya 15. Ini udah 15. Begitu seterusnya, Mas. Prosesnya sampai yang terakhir ya. Jadi ini kita copy paste aja di sini. Ini copy paste ya.
Nah, sekarang ini akan berubah. Ini adalah matris baru yang terbentuk. Ya, kemudian nanti kita harus mencari matris baru akibat penggabungannya. Nah, sekarang perhatikan model yang sekarang. Jadi hanya 3 objek, ada A, B, C, E, dan D. Ya. Untuk kasus ini akan terbentuk kelompok baru, yaitu mana dengan mana? Yaitu klaster CE dengan D. Ya, CE dengan D. Dengan jarak berapa? Besar 7 ya. Kenapa? Gitu kan? Nah, karena ini yang paling kecil kan 7 kan? Nah, jadi di sini. Jadi objek D dan klaster C dia bergabung karena jaraknya paling kecil, begitu. Ya. Nah, selanjutnya ya sama seperti tadi ya. Jadi menghitung jarak antara klaster baru yang terbentuk itu, yaitu klaster C, E, dan D ya dengan objek yang lain. Berarti di sini kita hapus di sini. Ya. Sorry. Ya, ini gabung, kemudian ini juga gabung. Nah, gabung ini. Berarti di sini CED yang bergabung ya, CED. Nah, berikutnya itu adalah hitung jarak klaster CED dengan klaster AB ya kan? Klaster AB ya. Berarti ini harus diisi berapa itu yang terbentuk. Ya. Berarti nanti ini adalah nah, ini akan sama dengan klaster CED gitu ya. CED dengan klaster AB. Tuh. Nah, jadi dituliskan semua kemungkinan di sini maksimal dari ya antara kemungkinan pasangan dari objek-objek tersebut ya. Nah, sekarang kita hitung berarti yang pertama adalah objek jarak antara CA, CA ya, CA kemudian dengan CB ya kan, kemudian EA ya dengan EB ya, kemudian lagi kita copy ini dulu jarak antara DA ya kan, DA dengan DB ya. Nah, udah ada seperti ini. Kita tuliskan di sini ya. Kita copy dulu sebentar biar kita punya gambaran di sini. Nah, ini matris asalnya ya, matris asalnya. Sekarang CA berapa CA? C dengan A itu berarti ini 15. Kemudian berapa lagi CB? 9. Oke. Kemudian EA 12 ya. Kemudian EB 11. DA itu adalah 8 dan DB berarti ini berapa? 15 lagi ya. Nah, oke, ini sudah bisa dihapus. Nah, ini konsepnya di sini 15. 15, ini 15 ya. Sudah. Nah, kalau hierarki itu dia setelah itu dia ini tahap terakhirnya ya. Tahap terakhirnya ya. Tahap terakhir karena tidak ada lagi yang mungkin terbentuk tahap terakhir, maka klaster AB dengan klaster CED dia akan bergabung ya. Bergabung dengan jarak sebesar 15 gitu. Udah seperti ini. Ya. Ini prosesnya. Oke, nah sekarang itu baru prosesnya. Nah, kalau kita mau bikin
gambar ya. Ya, gambar misalkan aduh susah ya. Saya harus menggambarkan pakai, nah misalkan pakai ini ya. Pakai ini adalah apa namanya? Dendrogramnya misalkan seperti itu. Ya, ini dendrogramnya. Kemudian kita tarik sini. Ya, ini adalah X-nya ya. X-nya. Di sini adalah konsep jarak kan ya. Ini adalah jaraknya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk kasus kita yang pertama. Apa namanya? Dari perhitungan kita ya, bahwa yang pertama terbentuk itu klaster mana dengan mana, anggota mana dengan mana? Ya, C dan E ya. C dan E dia bergabung ya. Jadi misalkan di sini misalkan di sini ini adalah misalkan saja ya. Ini adalah ya. Nah, ini berarti anggap saja ini adalah ini. Oke. Jadi seperti ini, Mbak Mas ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini adalah dendrogramnya seperti itu. Ya. Nah, ini dia bergabung dengan jarak sebesar berapa? Sebesar 2 ya. 2. Nah, ini di sini dia 2 misalkan. Kita bisa membuat garis terputus-putus misalkan. Ada nggak di sini garis terputus-putus ya? Nggak ada ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita tentukan dulu. Di sini adalah apa? Objek C. Ya. Kemudian kita copy paste lagi. Ya, ini kalau manual seperti ini ya Mas ya. Tapi kalau dengan menggunakan software, kita nggak usah repot-repot bikin dendrogramnya. Jadi sudah ada di sini. Oke, ini adalah objek apa? Oke. E ya, tadi E, betul nggak? Gini. Ya. Nah, ini kan C dan E bergabung dengan jarak sebesar 2. Selanjutnya, apalagi yang terbentuk? Yaitu A, mana yang terbentuk lagi? Yaitu A dan B dengan jarak sebesar 4 ya. Nah, berarti nanti kita kopikan lagi di sini. Kopikan lagi. Sorry. Nah, copy kemudian paste ya. Nah, ini misalkan saja di sini. Ya. Ini 4 ya, misalkan di sini copy. Kemudian paste lagi. Nah, ini misalkan ya, ini dendrogramnya seperti ini. Ya. Yang sama. Kira-kira seperti ini. Kemudian ini copy dan paste lagi ya. Oke, kita taruh di sini. Nah, ini adalah tadi apa? Antara A dengan B ya. Oke, ini A. Oke, di sini. Kemudian Masya Allah susahnya sini. Kemudian paste. Nah, ini adalah B. Dengan jarak sebesar berapa? Ya, jarak sebesar 4 ya. Jadi misalkan, nah di sini berarti dia jaraknya 4. Copy. Ya, ini paste. Nah, sebesar berapa? Nah, di sini ini adalah 4 ya, 4 jaraknya. Bisa diikuti teman-teman? Cara kira-kira gambarnya seperti ini ya.
Kalau saya mau gambar, misalkan ini yang kecilnya gini, ya. Tapi ini gambarnya warnanya adalah, nah ini seperti ini. Oke, ya. Kemudian copy paste lagi ya. Ini adalah misalkan 4 di sini. Ya. Kita perpanjang lagi, ya, misalkan di sini. Nah ini ya. Nah misalkan jalan seperti ini. Berikutnya apalagi yang terbentuk? Ya, setelah A dan B ya bergabung dengan jarak 4, berarti berikutnya adalah apa? CE dan D ya, CE dan D dengan jarak berapa? Sebesar 7 ya. Nah, kita tentukan D-nya mau di mana nih? Mau di sini apa di sini ya? Misalkan di sini aja ya D-nya. Kita kopikan lagi ya. Kemudian paste, dan misalkan di sini adalah D-nya ya, di sini misalkan. Berapa tadi? 7 ya. 7 berarti kira-kira misalkan di sini. Oke, 7 di sini ya. Kemudian ini adalah ya, ini adalah kolom objek D ya. Oke. Ini adalah D-nya ya. Nah, D ini dia bergabung dengan CE ya kan? Dengan CE, dengan kelompok CE. Jadi kita gabungkan ya. Kita di sini. Nah, gitu. Dengan jarak sebesar berapa tadi? 7 ya kan? Ya. Copy ya, kemudian paste. Nah, kita gabungkan di sini. Gitu. Nah, gitu ya. Ini kita itu ya, ini sangat susah karena di laptop ya. Nah, ini jarak penggabungannya adalah katakanlah sebesar 7 gitu ya di sini. Nah, ini anggap saja ya seperti ini kira-kira. Nanti kalau menggunakan apa namanya? Skala yang betul akan terbentuk gambar yang bagus. Nah, ini sebesar 7. Begitu ya. Selanjutnya apa yang terbentuk? Ya. Nah, selanjutnya adalah kelompok apa tadi? Setelah CE dengan D, itu adalah kelompok AB, CED dengan jarak 15 ya. Nanti kita akan memiliki ya copy paste. Ya, berarti di sini, nah ini bergabung di sini ya, misalkan seperti itu saja. Oke, copy paste lagi. Nah ini gabungan CED ini dia bergabung katakanlah misalkan di sini. Nah, saya tuliskan di sini. Oke, ini misalkan saja seperti ini gambarnya ya. Oke. Terus seperti ini prosesnya, dari proses perhitungan kemudian kita bikin dendrogramnya ya. Misalkan saja seperti ini. Nah, ini penggabungannya sebesar berapa? 15 cara terbentuknya. Itu ya Mas ya, kira-kira ininya penjelasan untuk metode pautan lengkap begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini contohnya. Sudah cukup jelas ya? Ya, nanti bisa Anda pelajari lagi di rumah ya. Di rumah ini adalah jarak, kemudian yang sumbu apa namanya? Sumbu ininya adalah objeknya seperti ini. Nah, ini adalah objeknya. Gitu ya. Nah, nanti kira-kira mau berapa misalkan. Ya, dari sini misalkan saya akan menentukan ya, ada 2 kelompok ya, yaitu kelompok
pertama adalah anggotanya itu adalah AB ya. Kemudian kelompok pertama anggotanya itu adalah A dan B ya. Kemudian kelompok kedua anggotanya adalah C, E, dan D gitu ya, berdasarkan matriksnya. Misalkan saya seperti ini. Nah, seperti ini Mbak dan Mas latihannya. Kemudian untuk metode rata-rata dan untuk contoh kasus ini tolong dikerjakan di rumah ya. Metode rata-rata dan metode average untuk kasus ini. Saya kira itu dulu kuliahnya. Bisa dipahami ya prosedurnya ya. Lagi ya di grup WhatsApp. Dan absennya tolong diisi di sistem daring. Saya kira itu Ibu, dulu mohon maaf. kuliah. Ya, gimana? Sistem daringnya tidak bisa dibuka ya, Bu? Oh gitu. Error. Ya. Oh. Jadi absensinya gimana ya, Bu? Oke, ini saya akan screenshot aja di sini. Ya. Akan share Baik, Bu. screenshot ada 36. Nah, ini saya akan mencatat dulu yang ini ya. Yang layar pertama ini, kemudian saya akan kirim di, mungkin kayaknya servernya UIN sedang down lagi ya. Sistem akademik, sistem semuanya nggak bisa diakses ya. Nggak ada pengumuman ya sebelumnya di ini. Nggak ada pengumuman, Bu. Sebentar, Tapi saya akan. SIA juga nggak bisa dibuka. Iya, saya ingat ada pengumuman di grup dosen itu apa namanya, ada perbaikan atau ada maintenance, ada perawatan server UIN sehingga tidak bisa diakses gitu. Ini saya baru yang layar pertama, kemudian ini layar keduanya. Ini saya akan kirim di grup WhatsApp. Ini bukti kehadirannya sudah saya catat. Oke, gitu ya. Jadi absennya nanti saya inputkan sendiri saja di SIA. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, ini saya akhiri. Kalau begitu kuliah pada sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.